Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Sumber kali ini membawa kita ke buku klasik Getting to Yes. Kita akan fokus ke bagian tiganya nih, Yap, betul. yang khusus membahas skenario ya tapi gitu, momen-momen alot dalam negosiasi. Benar sekali. Jadi apa yang mesti kita lakukan kalau katakanlah pihak lain kelihatan lebih kuat, atau nggak mau main fair, atau bahkan pakai trik-trik tertentu. Nah, ini dia. Skenario ya tapi ini sering jadi sumber frustrasi ya. Kita akan gali strategi praktis dari buku ini buat menghadapi situasi tadi. Misalnya, ketidakseimbangan kekuatan atau penolakan negosiasi pakai prinsip, sama penggunaan taktik yang kurang etis lah. Oke. Tujuannya biar Anda semua bisa merespons dengan efektif, tanpa harus mengorbankan kepentingan atau prinsip sendiri. Oke, ini penting banget. Perasaan tertekan pas lawan negosiasi punya posisi lebih tinggi itu rasanya umum banget ya. Sangat umum. Menurut sumber ini, langkah fundamental pertama apa sih untuk hadapi ketimpangan kekuatan itu? Langkah paling krusial, ini benar-benar dasar, adalah mengembangkan dan tahu BTNA Anda. Best Alternative to a Negotiated Agreement. BTNA ya? Iya, BTNA. Ini rencana Better Bite Anda. Apa yang bakal Anda lakukan kalau kesepakatan, gagal tercapai? Jadi semacam jaring pengaman? Lebih dari itu sih. Mengetahui BTNA itu membebaskan secara mental. Anda jadi lebih pede, gak takut buat walk away kalau memang perlu. Kekuatan negosiasi Anda yang sebenarnya itu ada di sini. Oke. Makin solid BTNA Anda, makin besar daya tawar Anda. Dan Anda juga terlindungi dari nerima kesepakatan jelek cuma karena merasa, aduh, gak ada pilihan lain. Masuk akal. Dan penting juga untuk coba pahami BTNA pihak lain, biar kita punya gambaran yang realistis gitu. Jadi BTNA ini kayak jangkar psikologis ya, bukan cuma rencana B. Menarik. Nah, gimana kalau masalahnya bukan soal kekuatan, tapi mereka menolak, gak mau gitu, negosiasi berdasarkan prinsip? Ini juga sering terjadi. Mereka ngotot sama posisinya, nyerang ide kita, atau bahkan, nyerang pribadi. Ini juga bagian dari tantangan. Ya tapi kan? Betul. Buku ini menawarkan pendekatan yang cukup cerdas. Namanya Jujutsu Negosiasi. Jujutsu, kayak bela diri. Mirip prinsipnya. Intinya, jangan melawan kekuatan dengan kekuatan. Jangan balas serangan langsung. Alihkan energi serangan mereka buat fokus ke penyelesaian masalah bersama. Mengalihkan energi, gimana tuh prakteknya? Agak abstrak ya kedengarannya. Oke, contoh ya. Misalnya mereka kekeh sama posisi tertentu. Jangan langsung ditolak mentah-mentah. Oke. Justru gali lebih dalam. Tanya, kenapa ya posisi itu penting buat Anda? Tujuannya buat mengungkap kepentingan di baliknya. Oh, cari why-nya ya? Persis. Ingat contoh klasik negosiasi Sinai antara Mesir dan Israel. Posisinya soal garis di peta. Kaku banget kan? Iya ya. Tapi kepentingannya beda. Mesir soal kedaulatan, Israel soal keamanan. Nah, dari situ muncul solusi kreatif, demilitarisasi. Keduanya dapat apa yang penting buat mereka. Oke, itu contoh bagus. Terus, kalau ide kita yang diserang, kan refleksnya pasti membela diri. Nah, ini bagian yang agak tricky. Tahan keinginan buat membela diri. Mungkin rasanya nggak intuitif ya, tapi justru undang kritik. Undang kritik? Maksudnya? Tanya aja, oke, dari proposal ini aspek mana yang menurut Anda belum menjawab kebutuhan Anda ya? Ini mengubah serangan jadi masukan konstruktif. Menyarankan kita tetap tenang. Alihkan fokus kembali ke substansi masalah. Contohnya? Misal, Anda diserang pribadi, atau mereka sengaja bikin situasi gak nyaman. Katakanlah, tempat duduk Anda dibikin silau menghadap matahari. Wah, pernah tuh kayaknya. Nah, jangan balas nuduh Anda sengaja ya gitu. Cukup sampaikan dampaknya ke proses. Maaf, saya agak sulit konsentrasi karena silau, mungkin kita bisa geser sedikit? Fokus ke masalahnya, bukan orangnya. Oke, fokus ke masalah bukan orang. Sip. Dan gunakan pertanyaan, bukan pernyataan. Itu lebih gak bikin orang defensif. Terus, diam sejenak setelah Anda tanya sesuatu yang sulit, itu bisa sangat efektif loh. Diam ya. Iya, dan ingat, punya BTNA yang kuat poin pertama kita tadi, itu sebenarnya memperkuat kemampuan Anda buat menerapkan jujitsu ini. Anda jadi gak merasa terdesak harus setuju. Oke, jadi BATNA dan Jujitsu ini saling mendukung ya, sip-sip. Nah, selain soal kekuatan dan prinsip, ada lagi nih duri dalam daging negosiasi alot. Taktik kotor. Betul. Kalau pihak lain terang-terangan pakai cara licik, bohong soal data,
Pakai tekanan psikologis kayak taktik good guy, bad guy yang terkenal itu. Atau bahkan ngancam. Gimana hadapinya? Sumber ini kasih 3 langkah kunci. Pertama, kenali taktiknya. Sadari dulu apa yang sedang mereka coba lakukan. Sadar dulu ya. Iya, ini penipuan data kah? Perang psikologis? Atau tekanan posisi, kayak ultimatum, take it or leave it? Kesadaran itu langkah pertama perlawanan. Oke, kita udah sadar nih permainan mereka. Terus, langsung konfrontasi? Langkah kedua, ungkapkan secara eksplisit. Bicarakan taktik itu secara terbuka. Tapi kuncinya, tetap profesional. Profesional ya, jangan emosi. Betul. Bukan nuduh, tapi sebutkan observasi Anda. Contohnya, maaf, saya perhatikan Anda dan kolega Anda sepertinya memakai pendekatan good guy, bad guy ya. Mungkin akan lebih produktif kalau kita fokus pada alasan di balik tawaran ini. Wah, itu butuh nyali juga ya, ngomong gitu. Memang, tapi ini menunjukkan Anda paham taktiknya dan gak akan mudah terpengaruh. Lalu, langkah ketiga. Langkah ketiga, negosiasikan aturan mainnya. Pertanyakan legitimasi taktik tersebut, bawa lagi diskusinya ke prinsip negosiasi yang sehat. Prinsip yang tadi ya? Iya, pisahkan orang dari masalah, fokus ke kepentingan, cari opsi bareng, pakai kriteria objektif. Anda nggak perlu nyerang integritas mereka, cukup pertanyakan apakah cara mereka itu pantas dan bakal menghasilkan solusi yang bijak atau enggak. Contohnya gimana? Menanggapi ancaman misalnya. Nah, misalnya bilang, saya hanya bersedia bernegosiasi berdasarkan manfaat dan kriteria yang adil, bukan karena ada tekanan atau ancaman. Tegas, tapi tetap pada prinsip. Oke, jadi menghadapi skenario iya tapi yang sulit ini, intinya bukan berarti kita harus ikut main kasar atau pasrah aja ya. Tepat. Kuncinya ada di persiapan, terutama BATNA tadi, terus kemampuan mengalihkan serangan, pakai jujitsu itu, dan keberanian buat menetapkan batasan. Negosiasikan cara mainnya kalau udah nggak sehat. Persis. Cara Anda menavigasi kesulitan inilah yang seringkali membedakan hasil yang baik dari kegagalan atau dari kesepakatan yang malah merugikan Anda. Buku ini nunjukin kalau kekuatan sejati itu bukan cuma soal sumber daya ya, Tapi, tapi datang dari persiapan, prinsip, dan tahu alternatif terbaik Anda itu apa. Lima 7 tahun. Nah, sebagai penutup nih, mungkin Anda bisa coba renungkan sebentar. Pernah nggak Anda, mungkin tanpa sadar, jadi target salah satu taktik alot yang kita bahas tadi? iya juga ya. Terus coba bayangkan, kalau waktu itu Anda punya BATNA yang lebih jelas, kira-kira respon Anda bakal beda nggak? Dan mikirin negosiasi Anda berikutnya, langkah konkret apa nih yang bisa Anda siapkan sekarang buat perkuat BATNA dan antisipasi kemungkinan taktik ya tapi dari pihak lain. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang mendalam.